Bro? Hah? Tengah? Bro? Ini batal saya. Banter. Memasuki pencarian hari kedua, seorang santri bernama Hamid Maftuh umur 14 tahun warga Karangmangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah yang tenggelam akhirnya ditemukan. Korban sehari sebelumnya dikabarkan tenggelam pada Rabu 22 Oktober kemarin saat bermain bersama temannya di saluran irigasi Desa Kebarongan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kejadian bermula saat Maftuh bersama teman-temannya sesama santri Pondok Pesantren Hidayatul Muftadin Kemranjen bermain di dekat saluran irigasi. Namun naas, tanpa disadari, korban terseret arus saluran irigasi yang deras dan tenggelam. Tim SAR gabungan berhasil menemukan survivor kurang lebih 30 meter dari LKP dengan kondisi meninggal dunia. Kemudian survivor dibawa ke Pondok Pesantren Hidayatul Muftadin untuk penanganan lebih lanjut. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban di sekitar lokasi awal kejadian dengan jarak kurang lebih 50 meter. Korban dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, angin puting beliung memporak-porandakan sedikitnya 10 rumah di Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Beberapa rumah rusak di bagian atap, sedangkan satu rumah ambruk. Angin kencang memutar menerjang permukiman penduduk di Kampung Bendosari, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Angin menerjang sejumlah rumah warga yang disertai hujan deras. Sedikitnya 10 rumah mengalami kerusakan. Beberapa rumah rusak di bagian atap karena bertebangan tertiup angin, sedangkan satu rumah lagi ambruk. Angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon di pekarangan rumah. Aparat Polres Salatiga Kamis siang langsung diterjunkan ke lokasi untuk membantu warga melakukan pembersihan dan perbaikan. Lebih kurang ada 10 rumah yang atapnya roboh, bahkan sampai masuk rumah banjir. Tidak ada korban jiwa, namun akibat peristiwa ini kerugian yang dialami warga ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Satu unit mobil tabrak kaca hingga masuk ke lobi hotel di Klaten, Jawa Tengah hingga rusak parah. Diduga sopir tak biasa mengendarai mobil listrik. Masuk gas. Kepanikan terjadi sesaat mobil listrik yang dikemudikan seorang pria tabrak kaca hingga masuk lounge restoran hotel di Jalan Pemuda, Klaten. Bahkan pasca kejadian, mobil sempat mengeluarkan asap putih hingga kepanikan pengunjung hotel makin menjadi hingga berhamburan keluar. Meski tidak ada korban jiwa, namun pintu hotel pecah serta properti rusak parah usai tertabrak. Sementara mobil ringsek pada bagian depan. Menurut informasi, kejadian berawal saat pengemudi bersama sejumlah penumpang hendak keluar parkir hotel untuk pergi makan. Namun saat gas diinjak, tiba-tiba mobil langsung melesat tak terkendali dan langsung menabrak lobi hotel hingga masuk ke dalam. Beruntung pengemudi dan penumpang mobil selamat dalam kejadian ini. Namun akibat kejadian kerugian mencapai ratusan juta rupiah dan kejadian ini kini dalam penanganan petugas untuk dilakukan mediasi. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Unjuk rasa ratusan sopir angkot di depan Balai Kota Bogor, Jawa Barat berlangsung ricuh Kamis siang. Massa yang menuntut peremajaan angkot diperpanjang, memblokade jalan di depan Balai Kota dan Istana Bogor. Sekitar 500 sopir dan 25 trayek berunjuk rasa di depan Balai Kota Bogor, Jawa Barat. Kericuan terjadi saat pengunjuk rasa mengejar petugas Dinas Perhubungan yang sedang bertugas.
Massa menuntut kebijakan peremajaan angkot dibuka kembali. Selain membuka keran peremajaan, para supir angkot yang menuntut penghentian penangkapan atau razia angkot yang dilakukan dinas terkait karena dinilai arogan. Mereka juga meminta revisi kebijakan terkait batas usia operasional kendaraan. Para sopir mengeluhkan penghapusan angkot tua tanpa dibarengi solusi peremajaan yang memadai dikhawatirkan menimbulkan dampak sosial serius, yaitu bertambahnya angka pengangguran secara signifikan di Kota Bogor. Tuntutan ini muncul di tengah wacana penghapusan angkot berusia 20 tahun ke atas yang diperkirakan akan menyasar sekitar 1.940 unit angkot pada tahun 2026. Angkot itu jangan dihilangkan. Keduanya, kalau bisa yang mobil tua minta diperpanjang gitu. Aksi yang dimulai sejak pagi hari ini berujung pada blokade jalan di depan Balai Kota Kamis siang setelah tuntutan pengunjuk rasa tidak ditanggapi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Bentrokan berdarah pecah di lahan kebun kelapa sawit Kabupaten Rokan Hilir Riau. Bentrokan diduga dipicu oleh perusahaan yang tidak mengakomodir keinginan warga untuk bekerja di lahan kebun sawit. Puluhan warga yang berada di dua kelurahan, yaitu Kelurahan Balai Jaya dan Kota Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, bentrok dengan pihak keamanan perusahaan PT Ujung Tanjung Sejahtera atau PT UTS. Bentrokan ini pecah diduga dipicu oleh perusahaan yang tidak mengakomodir keinginan warga untuk bekerja di lahan kebun sawit. Menurut polisi, 7 warga mengalami luka berat dan telah dibawa ke Rumah Sakit Awal Bros yang berada di Ujung Batu. Hingga kini polisi dan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir tengah mengupayakan mediasi antar masyarakat dengan perusahaan. Namun untuk saat ini, untuk yang korban luka dan masyarakat tinggal 5 orang, sudah ditangani di Rumah Sakit Aubros Bagas Lembah, Bagan Batu, dan dibiayai oleh PT Ujung Tanjung bertanggung jawab. Kepada Pak Camat juga saya himbau agar 4 desa yang tadi terdapat wilayah perkebunan seluas 1.800 hektar ini direkrut masyarakatnya tempatan agar bisa bekerja di agrinas tersebut. Karena suasana masih cukup memanas, pihak perusahaan untuk sementara waktu menghentikan kegiatan memanen buah sawit hingga waktu yang belum ditentukan. Dari Rokan Hilir Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Polisi mendalami video viral di media sosial dugaan penganiayaan dan pelecehan seksual karyawati Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi program Makan Bergizi Gratis di Jatimekar, Bekasi, Jawa Barat. Selain memeriksa sejumlah saksi, penyidik juga sita rekaman CCTV dari lokasi kejadian. Ini yang mukul aku nih, namanya Muhammad Kevin Pradana. Gue kasih semua CCTV-nya ya. Emang lu pikir gue gak takut? Bodoh amat. Kasus dugaan penganiayaan serta pelecehan seksual yang menimpa RDA, seorang karyawati SPPG di Kota Bekasi, Jawa Barat, naik ke tahap penyelidikan. RDA diduga dianiaya dan kerap mengalami pelecehan oleh MKP, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Wilayah Jatimekar, Kota Bekasi. Penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Untuk mengetahui rangkaian kasus tersebut, polisi juga memeriksa sejumlah saksi-saksi. Sementara itu, rekaman CCTV di lokasi kantor SPPG Jatimekar juga turut disita. Terhadap perkara dimaksud, kita sudah terima laporan polisi dan anggota kami juga sudah melakukan pengecekan TKP. Sementara ini nanti kita akan jadwalkan untuk permintaan keterangan dari para pihak. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan, karena pelapor belum bisa menghadiri, kita meminta keterangan karena sakit. Ini yang mukul aku
aku nih, namanya Muhammad Kevin Pradana. Gue kasih semua CCTV-nya ya. Emang lo pikir gue gak takut? Bodoh amat. Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial seorang karyawati SPPG dinarasikan dianiaya atasannya di SPPG wilayah Jatimekar, Kota Bekasi. Selain kekerasan fisik, korban disebut juga mengalami pelecehan seksual oleh terduga pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Polisi membongkar makam bocah 6 tahun yang tewas dianiaya ibu tiri di Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari ekshumasi tersebut, polisi menemukan pendarahan di kepala yang diduga menjadi penyebab kematian korban. Tim Inafis dan Dokkes Polres Metro Depok membongkar makam atau ekshumasi bocah 6 tahun yang tewas dianiaya ibu tirinya di TPU Karanganyar, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ekshumasi ini dilakukan untuk mencari fakta dan kesesuaian kejadian setelah dilakukan prarekonstruksi pada Selasa lalu. Dari hasil ekshumasi tertutup yang dilakukan 1 jam, polisi menemukan adanya pendarahan di kepala korban. Pendarahan itu menjadi penyebab utama kematian korban. Adanya pendarahan di bagian kepala yang kemungkinan besar menyebabkan meninggalnya. Ekshumasi ataupun dari pemeriksaan luar tidak ini, hanya bentuknya bulat, lebam biru. Oh, yang penyelidikan nanti ada tes biowan atau apa? Nanti akan kita koordinasikan apakah ini memang perlu atau tidak. Sebelumnya polisi telah melakukan rekonstruksi pembunuhan terhadap korban. Pelaku menganiaya korban diduga karena kesal korban tak mau makan. Polisi pun langsung menetapkan ibu tiri korban sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi memeriksa 20 orang saksi dalam kematian mahasiswa Universitas Udayana Timothy Anugrah Saputra. Namun polisi menyebut sempat kesulitan untuk mengungkap kematian korban karena telepon genggam korban dipegang oleh ibunya. Bekerja setiap hari membuat hati muruk. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Senang berkenalan teman-teman. Polisi terus menyelidiki penyebab kematian mahasiswa Universitas Udayana Timothy Anugrah Saputra yang jatuh dari lantai 4 gedung FISIP. Terbaru, polisi telah periksa 20 orang saksi termasuk seorang saksi teman dekat korban. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi mengatakan petugas sempat kesulitan untuk memeriksa handphone korban karena dipegang ibunya. Kesulitan kita di awal itu bahwa tadi satu yang pihak keluarga atau ibu ini memang tidak melaporkan kondisi anaknya karena pertimbangan internal dia memahami itu, lalu kemudian membuat surat pernyataan, tidak membuat laporan polisi. Lalu yang kedua, sahabat dekat yang bersangkutan. Jadi ada satu teman dia, sahabat dekat, yang kita duga pasti dia tahu lah. Ya, karena sahabat dekat mungkin kalau ada persoalan segala macam. Waktu awal tanggal 15 kita berusaha untuk secara persuasif mencari data gitu ya, informasi, tapi ternyata yang bersangkutan tidak bisa memberikan keterangan, belum bisa memberikan keterangan karena masih shock. Sebelumnya Timothy ditemukan tewas usai jatuh dari lantai 4 gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu FISIP Universitas Udayana Bali. Kematian Timothy menarik perhatian karena diwarnai dugaan perundungan. Namun polisi belum pastikan penyebab kematian Timothy tersebut. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, viral seorang suami diduga menceraikan istrinya pasca dilantik menjadi ASN di Kabupaten Aceh Singkil. Terkait hal ini, Pemkab Aceh Singkil memanggil yang bersangkutan untuk klarifikasi.
Video seorang perempuan menangis dan membawa dua anaknya menaiki minibus yang diduga hendak pulang ke rumah orang tuanya di Aceh Singkil viral di media sosial. Dalam postingannya, wanita itu mengaku diceraikan setelah sang suami dinyatakan lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkup Pemkab Aceh Singkil. Terkait hal ini, Pemkab Aceh Singkil kemudian memanggil suami perempuan yang viral tersebut untuk klarifikasi. Nah, terkait hal itu kami memang masih mendengarkan klarifikasi ya sepihak dari pihak suami. Memang kenapa diproses, karena menurut ketentuan peraturan yang berlaku yaitu PP 94 ya tahun 1921 tentang manajemen pegawaian, ya setiap ASN untuk proses perceraian itu wajib izin dulu dari atasan secara tertulis, kemudian nanti atasan itu bisa langsung mengajukan kepada BKSDM sebelum bercerai. Dan kalaupun dia misalnya tidak melakukan itu, nanti pasti pihak Mahkamah Syariah akan mengembalikan kepada instansi yang terkait. Pemkab Singkil juga menjelaskan ke depan pihaknya akan panggil kedua belah pihak untuk dimintai keterangan. Dari Aceh Singkil, Suparman Munte, iNews melaporkan. Seorang wanita di Kebonjeruk, Jakarta Barat membunuh suaminya sendiri dengan cara memotong alat vital korban. Pelaku cemburu setelah memergoki isi chat ponsel korban dengan wanita lain. Unit Reskrim Polsek Kebonjeruk menggelar rekonstruksi kasus tewasnya seorang pria di tangan istrinya sendiri. Korban tewas akibat alat kelaminnya dipotong menggunakan pisau. Sebanyak 25 adegan diperagakan, di mana salah satunya pelaku sempat mengantarkan korban ke rumah sakit usai menganiaya korban. Namun naas, setelah 23 hari dirawat di RSCM Jakarta, korban meninggal dunia. Aksi nekat pelaku dilatar belakangnya cemburu karena mengetahui isi chat korban dengan wanita lain. Kemudian dalam penanganan dokter selama 23 hari dalam proses klinika itu, korban dinyatakan meninggal dunia oleh dokter rumah sakit UND. Untuk motif yang kami dapat yaitu bahwa si pelaku ini dia melihat isi chat handphone dari korban, dia cemburu, dia ada isi chat dari handphone korban. Sebelumnya, warga di sekitar rumah Pak Sutri menduga kematian korban karena penyakit paru dan ginjal. Pasalnya, pelaku dan korban sudah memiliki 3 anak dan tidak pernah terlibat cekcok. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Hingga malam hari ini, jalur Pantura Semarang Kabupaten Demak masih lumpuh dengan ketinggian air masih cukup tinggi. Petugas TNI Polri terlihat berjaga dengan mendirikan tenda darurat. Kondisi terkini jalur Pantura Semarang Demak masih lengang dan lumpuh. Belum banyak dilalui kendaraan seperti saat normal. Hanya kendaraan besar seperti truk kontainer saja yang berani menerobos ketinggian banjir. Ketinggian banjir yang terlihat mulai berkurang, walau tidak signifikan, namun membuat pengguna jalan enggan melintas jalan Kaligawe Semarang. Sejumlah toko dan warung harus menutup sementara selama banjir merendam kawasan Kaligawe. Sebelumnya 5 pasien lansia dan puluhan lainnya harus dievakuasi anggota TNI menggunakan perahu karet dari dan menuju Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Pasien dievakuasi lantaran banjir hingga 1 meter merendam pemukiman warga dan melumpuhkan akses jalan. Belasan anggota Koramil Genuksari Semarang mengevakuasi sejumlah warga dan pasien di titik terparah banjir Pantura, tepatnya di depan RSI Sultan Agung Semarang. Satu persatu pasien yang meninggalkan rumah sakit ataupun yang akan menuju ke rumah sakit untuk berobat harus ditandu oleh anggota TNI karena ketinggian banjir yang masih cukup tinggi, yaitu 1 meter lebih.
Seorang pasien lansia yang masih sakit juga harus dipindahkan dan harus menggunakan kursi roda untuk dibawa ke IGD RSI Sultan Agung. Sejumlah petugas medis RSI Sultan Agung juga dievakuasi menggunakan perahu karet dan truk taktis TNI untuk menerobos ketinggian banjir. Di sini terdampak banjir 7.711, yang mana kami sudah melapor ke Dandim akan berikan dapur lapangan sama posko kesehatan. Sementara itu, sebuah sekolah dasar terpaksa meliburkan siswanya karena banjir merendam seluruh ruang kelas dan kantor. Selain merendam sekolah, akses jalan menuju sekolah juga dikepung banjir sehingga menyulitkan murid yang akan ke sekolah. Pihak sekolah mengatakan banjir mulai masuk ke area sekolah sejak Selasa sore lalu dan merendam hingga hari ini. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, Doni Marendra, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di jalur pantai utara Semarang, sudah ada rekan jurnalis iNews Andre Aprianto di sana. Halo, selamat malam Andre. Bagaimanakah kondisi di sana saat ini? Apakah masih terendam banjir? Baik, selamat malam Cakmar dan juga saat ini saya masih berada di lokasi banjir Pantura, tepatnya di Semarang. Saat ini dapat dikatakan Cakmar dan di belakang saya masih terlihat ketinggian air masih belum berkurang. Kota Semarang juga sempat dan kita sedang membuat volume air tidak kurang dan kondisi seperti di siang hari tadi. Dapat kami gambarkan di belakang saya deretan toko-toko yang juga warung yang biasa buka di malam hari untuk memberi logistik kepada pengemudi ataupun pengguna jalan antar provinsi. Kali ini terlihat tutup dan juga menutup sementara sejak dari tadi. Baik Andre. Ya Andre, karena audio kurang jelas tapi kita sudah bisa melihat situasi dan kondisi di sana bahwa jalur yang Anda sampaikan tadi, terutama di jalur Pantura ini masih terpantau banjir dan beberapa kendaraan tidak bisa melewat. Terima kasih atas informasinya dan mudah-mudahan banjir segera surut. Selamat bertugas kembali. Kita akan ke informasi selanjutnya. Pemirsa, dana daerah yang mengendap di bank terus memicu argumen dan data antara kepala daerah dan Menteri Keuangan. Purbaya menegaskan data yang diterima dari Bank Indonesia bukan Kementerian Keuangan. Usai Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka-bukaan ada dana daerah yang parkir di bank, sejumlah kepala daerah buka suara. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi langsung safari ke Mendagri dan Bank Indonesia untuk mengecek dana daerah Provinsi Jawa Barat. Sementara Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution membantah ada triliunan dana daerah mengendap di bank. Data yang ada di Kemendagri itu angkanya itu sekitar 2,6 triliun dan itu bukan uang mengendap. Itu adalah uang kas pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disimpan di Bank Jabar. Kan kasnya nggak bisa disimpan di brankas, sehingga kas kita kan karena tidak bisa disimpan di brankas, kas kita ada di bank. RKUD kita itu hanya di Bank Sumur. Hari ini saldonya di sana ada 990 miliar. Dan nanti coba apakah kami salah input ataukah seperti apa yang disampaikan Pak Menko 3,1 triliun. Nah ini nanti kan kita lihat lagi. Tapi yang hari ini di rekening silahkan dicek, itu terbuka, boleh dicek. Menteri Keuangan Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1000%, bukan 100% lagi, 1000%. Tetapi memang Jakarta ini pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Sementara Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa tegaskan bahwa data yang dia miliki berasal dari Bank Indonesia. Itu dana dari BI, itu dicek sama BI, harusnya betul seperti itu. Mereka harus cek lagi seperti apa dana di perbankannya mereka. Pak, penegasan Pak, kalau dilihat datanya berbeda berarti yang didapatkan oleh pihak gubernur sampai yang BI.
Itu kan dari data dari Bank Sentral, itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat ke Bank Sentral. Harusnya itu yang betul. Sementara itu, Bank Indonesia mengeluarkan data per 15 Oktober 2025. Ada 15 pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi di perbankan. DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan dana 14,68 triliun rupiah. Jawa Timur berada di posisi kedua dengan 6,84 triliun. Di posisi ketiga ada kota Banjarbaru dengan jumlah simpanan di bank mencapai 5,17 triliun. Sementara Provinsi Jawa Barat menempati posisi kelima dengan 4,17 triliun. Anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia heran dengan data dana Pemda mengendap di bank. Sementara beberapa waktu lalu, sejumlah kepala daerah mengeluh kekurangan anggaran. Terkait dengan hal tersebut, Doli meminta Menteri Keuangan Purbaya dan para kepala daerah untuk bertemu. Anggota Komisi 2 DPR RI Doli Kurnia menilai pernyataan Menq RI Purbaya Yudisadewa soal dana Pemda mengendam hingga 234 triliun rupiah memunculkan kebingungan. Doli ungkap sejumlah pemerintah daerah mengaku kekurangan anggaran untuk melaksanakan program pembangunan karena adanya pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat. Namun DPR juga dapat informasi ada sekitar 234 triliun anggaran mengendap. Terkait hal itu, Dodi mengusulkan adanya mediasi antara Kementerian Keuangan dengan pemerintah daerah guna menyelesaikan polemik ratusan triliun dana Pemda yang disebut mengendap di bank. Dia menyarankan Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi pertemuan sekaligus rapat koordinasi antara Menq RI Purbaya dengan para kepala daerah guna membahas penyebab dana Pemda tersebut yang belum terserap. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudisadewa menyoroti Pemda yang simpan dana APBD di giro. Pasalnya produk perbankan tersebut hanya memberi imbalan bunga yang rendah. Bahkan menurut Purbaya, langkah ini membuka potensi Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa kepala daerah. Menanggapi pernyataan tersebut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melalui akun media sosialnya Kamis malam menyampaikan bahwa Provinsi Jawa Barat menyimpan uang kas dalam bentuk giro di Bank Jabar Banten. Hal tersebut merupakan mekanisme pengelolaan di daerah. Deddy pun mengingatkan, belanja daerah tidak bisa sekaligus, di mana serapan anggaran memang harus tinggi, namun tetap terkendali dengan baik. Itu kata Pak Mendagri. Yang aku katanya uangnya bukan di deposit, tapi di checking account apa? Giro, malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan? Kenapa taruh di checking ada di giro kalau gitu? Ya pasti nanti akan diperiksa BPK. Kemudian kalau kemarin dinyatakan di deposito itu tidak boleh karena bunganya itu takut dinikmati oleh perorangan dan kembali ke Kasda, maka giro adalah jalan yang terbaik. Tetapi kalau hari ini juga nyimpen di giro juga dianggap rugi, ya barangkali tidak mungkin juga kan pemerintah daerah nyimpen uang di kasur atau di lemari besi, kan itu justru lebih rugi lagi. Nah, seluruh rangkaian mekanisme itu kembali pada persoalan pengelolaan belanja. Danantara menargetkan solusi utang kereta cepat Wush bisa selesai pada 2025. Dalam waktu dekat, tim restrukturisasi utang Wush juga akan bertolak ke Cina untuk negosiasi ulang. Polemik utang proyek kereta cepat Wush masih berlanjut. Hingga kini belum ada keputusan terkait pembayaran utang yang mencapai 116 triliun rupiah. Namun, Chief Operating Officer atau COO Danantara, Doni Oskaria menyebut persoalan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan segera selesai. Targetnya pada penghujung 2025, Danantara sudah menyepakati solusinya. Mengenai utang
dalam pembangunan, ya ini hutang dalam pembangunan ya, karena pembangunannya kan equity-nya terbatas, tapi sisanya hutang. Ini akan kita pelajari dan kita negosiasikan untuk memberikan manfaat terbanyak untuk kita. Kurang lebih itu ya. Jadi kesepakatannya tahun ini selesai, Pak? Harus selesai, ya harus selesai, dan kami pastikan selesai. Itu kan masalah yang menurut saya ya nggak terlalu nggak terlalu sulit secara korporasi, karena secara korporasi kan perusahaannya EBITDA-nya positif, tinggal masalah cicilannya mau di mana kan itu aja. Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan memastikan proses restrukturisasi utang proyek WUSH terus berjalan. Melalui restrukturisasi ini, maka jangka waktu pembayaran utang mungkin akan diperpanjang sehingga beban keuangan menjadi lebih ringan. Kita tinggal nunggu Kepres saja, ada Kepres dari Presiden mengenai timnya, dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan, karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama-sama. Pakai dividen, Nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gap-nya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil, sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Dalam waktu dekat, tim restrukturisasi utang WUSH juga akan bertolak ke Cina untuk bernegosiasi terkait skema pembayaran utang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui para nelayan di Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Para nelayan mengeluhkan standarisasi harga rajungan hingga jeratan utang. Tiba di Cirebon Kamis siang, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bersama rombongan langsung menemui para nelayan dan berdialog di atas perahu. Dalam kesempatan ini, Gibran mendapatkan sejumlah keluhan dari para nelayan. Salah satunya adalah terkait dengan harga rajungan yang rendah dan merugikan para nelayan. Pada Gibran, nelayan meminta ada standarisasi harga rajungan minimal Rp250.000 per kilogram. Coba.